Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah rangkuman sistem penunjang keputusan. Konsep dasar sistem penunjang keputusan. Pengenalan. Perkembangan sistem informasi pada umumnya dan khususnya sistem penunjang keputusan tidak bisa dilepaskan dari perkembangan disiplin ilmu manajemen dan teknologi komputer, sehingga sistem informasi DSS menjadi disiplin baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Konsep DSS diperkenalkan kira-kira kurun waktu 1970-an. Pada kurun waktu tersebut, DSS masih dalam proses research and development. Sedangkan aplikasinya secara meluas dimulai pada kira-kira tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Dan pada masa yang akan datang, DSS masih akan berkembang terus dan memerlukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan yang disesuaikan dengan keperluan yang berkembang dan perkembangan teknologi informasi. Di antara perkembangan DSS yang akan terjadi di masa yang akan datang meliputi aspek-aspek integrate arsitektur, connectivity, dokumen, data, dan intelligence. Definisi SPK. Definisi DSS sampai saat ini masih tergantung kepada dari sudut mana DSS tersebut dipandang. Namun pada umumnya DSS bisa didefinisikan dengan melibatkan aspek-aspek sebagai berikut. 1. Sistem yang berbasis komputer. 2. Membantu memecahkan masalah seorang manajer. 3. Masalah semi terstruktur. 4. Interaktif di antara sistem dan manajer. 5. Menggunakan analisis data. 6. Kedua aspek yang terakhir adalah berasaskan aplikasi teknologi yang kemudian disebut dengan DDM, dialog, data, dan modeling. Tujuan DSS. Menurut Peter G. Wikin dan Michael Scott Morton mengemukakan bahwa prinsip dasar konsep DSS adalah struktur masalah, dukungan keputusan, dan efektivitas keputusan. Dari ketiga konsep tersebut, maka disusunlah tujuan DSS sebagai berikut. DSS dapat membantu manajer dalam membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi struktural. DSS dapat mendukung terhadap penilaian manajer. DSS dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi seorang manajer dalam mengambil suatu keputusan. Sistem informasi eksekutif. Eksekutif memiliki makna kedudukan seorang yang telah menduduki jabatan tertentu dalam suatu organisasi atau perusahaan, sehingga dengan kedudukannya orang tersebut terlibat dalam memutuskan roda atau jalannya organisasi atau perusahaan. Eksekutif berperan dalam menentukan strategik suatu organisasi atau perusahaan. Karena semakin berkembang dan luasnya tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh seorang eksekutif, maka diperlukan suatu sistem yang secara khusus dapat membantu kerja seorang eksekutif. Sistem tersebut selanjutnya disebut dengan EIS, Executive Information System, dan ISS, Executive Support System. EIS sangat berperan dalam memberikan berbagai informasi yang diperlukan bagi seorang eksekutif, sedangkan ISS sangat membantu eksekutif dalam mengambil suatu keputusan terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan. Peranan informasi. Di era pasar global ini, kita berusaha memvisualisasikan seluruh dunia dalam layar komputer. Teknologi telepembelian, telepemasaran, telekesehatan, telekonferensi, telependidikan, dan teleperbankan sudah bisa dimanfaatkan secara luas di seluruh dunia. Tetapi untuk hidup dalam pasar global yang penuh dengan persaingan, setiap orang dan juga negara mesti menggunakan kekuatan yang masing-masing untuk mengeluarkan produk dan juga memberi pelayanan yang bermutu tinggi dengan menggunakan pembiayaan yang efisien sehingga sukar untuk disaingi oleh para pesaing. Gambaran tersebut di atas menurut Porter disebut dengan istilah strategi generik yang memiliki ciri-ciri low cost strategy, diferensiasi, dan fokus. Kedudukan pekerja informasi. Hampir semua perusahaan atau konglomerat di Amerika Serikat mempunyai jabatan CIO, Chief Information Officer. Tingginya pangkat dan besarnya kuasa CIO sudah dapat dibayangkan seperti dalam petikan ini. The Chief Information Officer is a top management executive position with the responsibility for managing information and information technologies, critical corporate resources from a global company-wide perspective. As companies invest heavily in technology-based systems, they are vesting more control in technology strategies and CIO. And many of these CIO have invested energy transforming their function from service providers to strategic partner with the business. CIO yang dilantik itu mesti mempunyai kelulusan dan kemampuan yang khusus. Banyak di antara mereka itu adalah pengacara, pakar komputer, dan pakar informasi. Oleh sebab itu, syarat utama untuk menduduki jabatan itu adalah orang yang memiliki kemampuan dalam membuat perencanaan, mestilah kreatif, inovatif, dan analisis. Decision Support System.
Definisi awalnya adalah suatu sistem yang ditujukan untuk mendukung manajemen pengambilan keputusan. Sistem berbasis model yang terdiri dari prosedur-prosedur dalam pemrosesan data dan pertimbangannya untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan agar berhasil mencapai tujuannya, maka sistem tersebut harus sederhana, kuat, mudah dikontrol, mudah beradaptasi, lengkap pada hal-hal penting, mudah berkomunikasi dengannya. Secara implisit juga berarti bahwa sistem ini harus berbasis komputer dan digunakan sebagai tambahan dari kemampuan penyelesaian masalah dari seseorang. Keuntungan DSS: mampu mendukung pencarian solusi dari masalah yang kompleks, respon cepat pada situasi yang tak diharapkan dalam kondisi yang berubah-ubah, mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang berbeda pada konfigurasi berbeda secara tepat dan tepat, pandangan dan pembelajaran baru, memfasilitasi komunikasi, meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja, menghemat biaya keputusan yang lebih tepat, meningkatkan efektivitas manajerial, menjadikan manajer dapat bekerja lebih singkat dan dengan sedikit usaha, dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas analisis. Komponen DSS: data manajemen, termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut dengan Database Management System, disingkat DBMS. Model manajemen melibatkan model finansial, statistical, manajemen science, atau berbagai model kuantitatif lainnya, sehingga dapat memberikan sistem suatu kemampuan analitis dan manajemen software yang diperlukan. Communication: user dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsistem ini. Ini berarti menyediakan antarmuka. Knowledge management: subsistem opsional ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Pemodelan dan manajemen model: salah satu contoh DSS yaitu dari Frazee Paine Incorporation memiliki 3 jenis model. 1. Model statistik, digunakan untuk mencari relasi di antara variabel. Model ini merupakan pre-program dalam tool software pengembangan DSS. 2. Model finansial, untuk pengembangan laporan pemasukan dan proyeksi data finansial untuk beberapa tahun. Model ini semi terstruktur dan ditulis dalam bahasa khusus DSS yang disebut dengan IFPS. 3. Model optimasi, yang dibuat menggunakan model manajemen sains yang disebut pendekatan linear programming dalam rangka menentukan pemilihan media. Untuk menggunakan model ini, DSS perlu antarmuka untuk berhubungan dengan software yang lain. Model statis dan dinamis. 1. Analisis statis. Model statis mengambil suatu kejadian saja dalam suatu situasi. Selama kejadian tersebut semuanya terjadi dalam satu interval, baik waktunya sebentar atau lama, diasumsikan adanya stabilitas di sini. 2. Analisis dinamis. Model dinamis digunakan untuk mengevaluasi skenario yang berubah setiap saat. Model ini tergantung pada waktu, dapat menunjukkan tren dan pola pada waktu tertentu. Pohon keputusan. Alternatif penampilan tabel keputusan adalah pohon keputusan. Pohon keputusan memiliki 2 keuntungan. Pertama, menggambarkan secara grafis hubungan dari masalah, dan kedua, dapat berhubungan dengan situasi yang lebih kompleks dalam bentuk yang lebih kompak. Misal, masalah investasi dengan periode waktu yang lebih banyak. Tipe simulasi. Simulasi probabilistik. 1 atau lebih independen variabelnya, misal kebutuhan dalam masalah inventory. Probabilistik mengandung bilangan acak, sehingga ini mengikutsertakan distribusi probabilitas tertentu yang dikenal dengan distribusi diskrit dan distribusi kontinu. Distribusi diskrit melibatkan situasi di mana terdapat sejumlah tertentu kejadian atau variabel yang dapat diamati sejumlah nilai tertentu. Distribusi kontinu mengacu pada situasi di mana terdapat kemungkinan jumlah kejadian yang tak terbatas yang mengikuti fungsi densitas tertentu, misalnya distribusi normal. Simulasi visual. Penampilan hasil simulasi secara grafis terkomputerisasi adalah salah satu pengembangan yang berhasil dalam interaksi manusia dan komputer dan penyelesaian masalah. Sekian dan terima kasih.